Innallaha tawwab. Allah itu maha penerima taubat, tawwab, rahim dan penyayang. Saya terima tobatnya kalau dia mau tobat. Saya penerima tobat dan penyayang. Tapi ada syaratnya insyaallah. Syaratnya ya Allah kata Nabi Musa, suruhnya sujud ke kuburan Adam. Balik Nabi Musa ni. Iblis, engkau bertobat kepada Allah diterima dengan syaratnya engkau sujud ke kuburan Adam. Itulah bahasa sadangi duitnya dulu nak mau dan sujud. Ini ke kuburnya lah. Terima kasih Musa, engkau lah panik-panik. Pidek syaratnya itu nak jadi dan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita lanjutkan sirah nabawiyah, bahwa nabi-nabi itu semua adalah uswatun hasanah. Maka sejarah nabi itu yang dikasih tahu oleh Allah kepada kita perlu kita ulang. Dengan membaca sejarah dan tidak melupakannya, kita akan tetap bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kaum muslimin menjelang hari kiamat, apa nan dipapatahkan de orang awak tu kajadi taruh. Apa tu? Paga makan tanaman. Di instansi saja Pak, itu terjadi gini. Orang nan tahu je undang-undang melanggar undang-undang. Orang nan membaca pasal-pasal hukum melanggar hukum. Itu di orang awak namanya paga makan tanaman. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi kembali, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, mudah-mudahan kita yang rutinnya, ini bukan ria, yang rutin mendatangi kita terhindar dari itu. Yang jadi masalah Pak, ini sebagai perbandingannya, iblis kan tidak ada perubahan. Bahwa iblis itu sudah menjadi ketetapan masuk neraka. Kalau kita makhluk yang bisa memilih, karena ke dalam diri kita ada bisikan Allah, ada bisikan malaikat, dan ada bisikan iblis. Kalau bisikan Allah itu ditakdir, diilhamkan oleh Allah kepada kita hidayah,
dan hidayah itu diikuti terus, manusia itu akan sampai kepada takwa. Dan juga dimasukkan oleh Allah, diilhamkan kepada kita semua sifat fujur. Inilah jenjang dari anak tangga 1 sampai anak tangga berapapun, jenjang yang disediakan untuk dinaiki oleh iblis. Nah, itu di dalam diri kita juga namanya sifat fujur. Dan itu lebih dahulu masuk ke dalam diri kita dari sifat takwa. Dengan inilah iblis itu naik satu persatu ke atas menghancurkan kita. Tapi iblis kalau dikaji sekarang itu sudah jauh beruntung dari kita. Pertama, ketika dia bertemu dengan Siti Hawa saja di dalam sorga, sebelum Siti Hawa dan Nabi Adam itu tergelincir, itu iblis sudah berumur 6.000 tahun. 6.000 tahun itu tinggal di Sarugo. Dia makhluk patuh dulunya. Alawaranya tinggal di Sarugo 6.000 tahun. Kok masuk neraka nanti selama-lamanya ndak baaleh. Nyolah mencoba 6.000 tahun tinggal di Sarugo. Iya kan? Sarugo itu saja diwirid kita nan lalu diceritakan dek Nabi, begitu dibuka pintunya, ayat yang kita bacakan tadi, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu Sarugo tu, awak ke masuk Sarugo. Atau buka pintu tu mencari isinya di dalam tangango sewak 70 tahun lo. Awak rancaknya tu. Nah, tapi 70 tahun di sana tu tidak sama dengan di sini. Nah, kalau 70 tahun. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Begitu indahnya surga itu. Hanya itu ni melekat. Ui, masuk naik. Orang kau itu sadonya. Sudah 6.000 tahun dia tinggal di sana. Nan jadi masalah awak kok mencari Sarugo belum pernah, umur pendek, ya kan? Mantiko lo, ya kan? Masuk neraka nanti berapa ruginya, ya kan? Umur aku kan pendek kayaknya kalau dibandingkan umur iblis tu pak, jauh pendeknya. Jadi kita hidup di dunia ini hanya bilangan detik kalau dibandingkan dengan akhirat. Dalam bilangan detik itu ada hidup orang berbuat onar saja. Ya kan? Tidak pernah sadar gitu. Dari dosa yang satu dibisikkan oleh iblis ke dosa yang lain. Sesudah itu dibisikkan oleh iblis dosa yang lain. Sehingga berkait-kaitlah dosanya itu. Kemudian dia meninggal, akan rugi. Jadi perbandingan kita, ya kan? Iblis kok masuk neraka nanya nanti, inyolah mencoba di dalam Sarugo 6.000 tahun. Makanya Nabi Musa, ibu-ibu dan bapak-bapak, suatu kali bergembira beliau. Datanglah iblis ke Nabi Musa. Ya Musa, engkau itu kan kalamullah. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu bapak-bapak langsung saja dari Allah. Kalau wahyu itu keturun, atau kakinya lah melangkah ke bukit Tursina di lembah tua tu. Turun wahyu langsung dari Allah ke Nabi Musa. Kita tidak usah pikirkan bagaimana bahasa Allah kepada Nabi Musa. Bahasa Allah itu bukan bahasa Arab pak, itu salah pak. Allah tu tidak ada sama jo alam cik je. Jadi Allah tidak mengecek je bahasa Inggeris, tidak mengecek je bahasa Piaman, tidak mengecek je bahasa Minang, tidak mengecek je bahasa Arab. Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab.
Jadi Jibril membawa dengan bahasa Arab. Nah, jangan kita pikirkan bagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa paham apa yang dikatakan Allah. Jadi Allah itu bukan dengan bahasa Arab berbicara. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kata iblis, tolong tanyuan ke Allah. Ada je ndak kesempatan dia untuk bertobat. Mendengar itu gadang hati Nabi Musa, Pak. Raso disiram ayam awan dan bak diureh peti santan. Samo je sudah makan katan durian. Senang hati beliau. Pailah Nabi Musa aku sekali koki tursina. Bertanya ke Allah, ya Allah, iblis mau tobat, masih ada ndak waktu untuknya bertobat? Langsung dijawab dengan Allah, oleh Allah, Pak. Kalau bahasa dalam Quran gua, innallaha tawwabur tawwab. Allah itu maha penerima taubat, tawwab, rahim dan penyayang. Saya terima tobatnya kalau dia mau tobat. Saya penerima tobat dan penyayang. Tapi ada syaratnya insyaAllah. Syaratnya ya Allah, kata Nabi Musa, suruhnya sujud ke kuburan Adam. Balik Nabi Musa ni, iblis, engkau bertobat kepada Allah diterima dengan syaratnya engkau sujud ke kuburan Adam. Itulah bahasa awak. Sadang hidupnya dulu tak mau dan sujud. Ini ke kuburnya lah. Terima kasih Musa, engkau lah panik-panik. Pidek syaratnya itu tak jadi dan taubat. Hati iblis. Jadi sampai hari kiamat nanti tak ada lagi rencana iblis ke taubat. Maka dia akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman untuk masuk neraka aja ninyo. Saya merasa dalam neraka itu seorang hanya kumpul lah kawan-kawan. Sedangkan Allah kawak magih tahu innahu lakum aduwwum mubin. Sia saja nya banyak Bapak. Iblis itu tunggal dia. Ya kan? Tentaranya syaitan. Syaitan itu baru jamak syayatin, banyak syaitan. Ditambah lagi dengan bermacam-macam keindahan dunia yang memukau manusia untuk mendapatkan itu dia berbuat kejahatan. Itu bapak-bapak ibu-ibu yang menggoda itu. Nah, yang pertama itu iblis. Godaan yang sangat suka di iblis itu menerima laporan dari setan. Nampak yang sukanya mendengar orang cerai suami istri atau kadang nantinya. Dia bapak pikir-pikir lah ke cerai. Ada orang 4-8 ziun lah gaik, kau cerai. Kau cerai mati serupa mbak, kau tak ada. Tu matinya bala kecewa. Tu kau diturut lo kalang kubur tu ketika awak hidup kau. Tapi kau serangkit mati aja nyo, ianya kuburan orang kedua-duanya. Iblis memisahkan orang berumah tangga itu nampak yang gadang nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan diminta pertama tu Nabi Musa, Pak, awak ko mangko sumpek pangan awak ndak mau menerima nan bana, malah bangi awak ke orang namanya penan bana. Apa nyebabnya? Dado ko sampi. Maka Nabi Musa doa pertamanya itu Rabbi syrahli sadri. Ya Allah,
bukakanlah pintu dada saya ini, sadri, hati saya, kalbu saya. Karena apa? Masalah yang beliau hadapi berat. Siapa? Seorang raja semenjak dia naik takhta, indah ada 6 bulan dia anak laki-laki di dui ilai. Lalu nado raja nan sekejam tu kini le Pak. Barana kejam raja nan lain-lain ndak ada sekejam Firaun tu. Ya kan? Dan tidak ada berani membantah. Anak laki-laki lain bunuh. Perintah. Ndak ada cik je dah. Oh dia awak kan ada kayak pembela ikut segala macam. Namanya lain advokat, pengacara. Itu ndak ada. Itu takut ke Firaun saja. Ya kan? Memang dia tidak raja dunia, raja di Mesir. Tidak ada yang berkutik je cik. Itu yang akan dihadapi oleh Nabi Musa. Perintah Allah madu itu tu izhab ila fir'aun innahu tagha. Pailah engkau ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah keterlaluan melampaui batas. Itu engkau minta dari Nabi Musa lapangkan dado ambo ya Allah. Sudah tu alai. Wa yassirli amri. Ambo ulang je lah Pak. Nah lama-lama doa-doa Nabi kau tak cik je minta materi dah Pak. Apa cali beko doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, tidak ada. Sebab seluruh Nabi itulah tahu, ya kan? Materi itu dihadiahkan Allah sesuai jo kehendaknya ke orang, baik secara halal maupun haram orang mendapatkan itu. Jadi kedua doa beliau sudah minta dadonya di lapangan, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ada orang kini kebanyakan untuk mudahan urusan itu menyogok Pak. Kalau tambah lo dosa je lah. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dia menerima sogok masuk neraka. Untuk memudahkan urusan itu namanya terjadi gini. Coba bayangkan, kan? Sebenarnya minta kepada Allah, wa yassirli amri, mudahkan urusan. Sudah tua doa yang ketiga oleh wahlul uqdatam min lisani, pasihkan lidah hamba mengecek. Sebab nang dia doa rajo yang sangat tinggi wibawanya. Tak ada yang berkutik manusia lain. Anang disuruh Allah tu tak tanggung-tanggung Pak. Innahu taqa, kecien kainyo kerajo tu nyolah melampaui batai mana. Anang kamu kecien ya Allah. Faqul halaka ila antazakka. Sampai kainyo pabilo wa angka mensucian diri dari dosa ang golek. Itu artinya tu. Makanya tinggi risikonya tu Pak. Tapi tak bunuhkah Nabi Musa kodek Fir'aun? Tak Pak. Tak balik. Fir'aun tu nanti ayo Nabi Musa tidak. Jadi kalau ada sempat orang-orang menyampaikan kebenaran Pak, nyoni ayo dek rajo. Biar rajo zaman dulu, biar rajo zaman kini. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, orang itu dari sisi Allah menang. Saya berhasil membungkamnya, tidak bisa dia bicara lagi. Kan kadang hati orang tu. Di sisi Allah orang itu menang. Orang namanya ayo, kau kerja nama rasa dia kira. Tak cik je bisa orang lain membela. Sebab itu malik yau itu harus disadari dek manusia. Dia kira tu tak berlaku pembelaan siasa nanti lagi. Malik yaumiddin, Allah menjadi raja.
Oh, dicari-cari je alasan le nak kalapeh ndak bisa dia kira. Itu. Nah, kita ulang-ulang dalam salat Pak. Tapi banyak juga orang tak takwik. Maliki yaumiddin. Arato saja punya awak ndak bisa nanti membela awak lagi. Dia kira tu. Arato yang pernah kita miliki. Kalau kejahatan yang kita tabur di dunia ini, terakhir yafqahu qawli. Di Nabi Musa tu pernah dulu lidahnya karena baru angin, jadi gak teloh mengecek. Maka untuk membantuinya mentalnya kuat, dikambailah Nabi jo adiknya diangkat oleh Allah jadi Nabi Harun. Tapi tetap yang disuruh menghadap Fir'aun tu, walaupun Nabi Harun pai, Nabi Musa lidahnya agak teloh, tetap ini namanya empen. Mungkin berdakwah secara umum yang disebut Nabi Harun ni. Pina nuntut Fir'aun. Yang kedua nambarek Pak, Nabi Musa ngecek je Fir'aun tu, nyo apa angkeknya. Coba yang anda Pak tu, orang yang pernah memelihara awak sejak ketek, sanang di istana raja tu. Kini disuruh di Allah babali arah awak menantang raja tu. Apa kira-kira? Awak digadang sejak ketik di istana tu di raja. Kini kemurkaan ke raja tu disuruh awak menagahan. Nyopa angke awak dulu. Tak gigi lidah nak? Tak gigi. Tapi Nabi Musa dek Rasulnya kecehan. Dia tetap hormat kepada bapa angkatnya itu. Kaum muslimin, bapa angkatnya tu ndaklah berani dah. Kok kama mancuang, kok kama makut Nabi Musa tu, ndak berani dah Pak. Lai banieknya, iya kan? Tapi tangan tu meretek saya, asalah macik senjata untuk membunuh Nabi Musa tu, meretek. Jatuh senjata tu. Lain ni, itu yang terjadi. Diadu je tukang sihir tu nyo kalahan Allah. Artinya kecil orang wak menantang matahari, menapiak mata padang. Kalau matahari ditantang buto mata, tap mata padang ditapiak luko tangan. Tapi itu harus dijalankan. Ba'amang kona Fir'aun memelihara Nabi Musa tu, itulah kerajaan Allah Pak. Itu gunanya sejarah kita baca. Anak laki-laki nan lain lah beribu-ribu orang nan dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa nan disuruh menyampaikan kebenaran di Allah nan jadi nabi ko, inyo memelihara. Itu harus kita dalami tu. Bahasa nambah kuasa ko ndak awak. Di mana tinggi pangkat, tinggi kekuasaan, jangan dianggap awak penguasa tunggal akan kekal seenak awak saya berbuat. Jangan. Yang berkuasa itu Allah. Jadi Nabi Musa ko di induknya disuruh oleh Allah. Anan mamungutnya tu istri Fir'aun dari tepi sungai Nil tu. Nah, istri Fir'aun ko indak punya anak. Kini dapat anak di batang air sehat, mungil. Didukung nak. Diimbang ke udahnya tu ke Fir'aun tu. Dak. Tayo udahnya tak lo tahu nama dah. Orang ko kelaki, orang ko ke macam-macam panggilan. Kalau orang gaib mau paling aneh Pak, orang gaib berusi. Orang kan bapa mama, bauda bagai ke suami ko baju. Induk mo ndak kalau lama masak nasi tu. Oi, makalai je. Oi, dak yalen tak bawa. Kau itu. Tapi anaknya 9.
Ada orang bapa mama apa ini nikah ke Makkah, apa lihat sinan carai. Dah awak dapat anak dia tanya kau dah. Jantan perusi. Tu baso tu. Jantan anak kau perusi. Jantan dah, bunuh. Tak bisa anak laki-laki diberiani duit. Kita tak punya anak, kini dapat anak. Tu kau dah bunuh. Iyo, kok tahu orang mereka beraka malu ambo. Anak laki-laki lah ribuan dan dibunuh. Kini kamu pelihara anak laki-laki di istana. Yoda rajo tu balai nak sambo melawan. Cuma kalau Yoda bunuhlah. Ambo minta cara hari kini. Mandanga kacara itu pak. Kambaga Fir'aun tu tu. Retik lututnya kau janggui-jangguinya. Manga cara nak disabui dia nak sampai ke sini dia udah ada. Bama kau takui nanya. Istrinya tu rancak. Nah ada orang di Jati kau serencak itu dah. Menengah ke cara itu takui. Hindak bunuh, hindak malah. Dia minta cara lo. Kita rasio lah kita melihara anak. Anda jadi Pak. Jadi rajo kalau lah takui di bini Pak. Itu kejadian. Tani ayo nantinya. Kaum muslimin, untuk induk Nabi Musa kan inyo manyu anak tadi. Kalau dah taatinya tentu ke sampai ke lawi tu. Kira ndak ke istana Fir'aun bayi tu. Asian yang kemenyusuan isteri Fir'aun kau ndak beranak tu. Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Si anak namuh menyusuan anak raja datang ke istana. Apa bondong-bondong lah induk-induk datang ke sini. Nabi Musa tak mau nyusu je ibu-ibu banyak tu. Hanya sampai dek kakak Nabi Musa. Kau Maryam namanya. Musa lah di istana raja mah. Nyo tak mau menyusu je orang. Pergilah ma ke sini. Abang kek lah maknya ke sana. Mencari amaknya datang langsung Nabi Musa gitu. Hanya susul ada amaknya. Apa balasan Allah kepada ibu Nabi Musa ini? Inyo menyusuan anaknya digaji dek raja pak. Diraji dengan negara yang menyusuan anak tu. Tinggal di istana pajak nak membayar. Ini keuntungannya. Inyo menyusuan anaknya sini. Digaji dek raja. Akan nampak dia waktu bahasa Allah nama kuasa ndak urang. Urang banyak apa asal apa pangkai lah kadang-kadangan. Apa macam saya kerja. Akhirnya nyo tungkai jadi Allah kaki tu. Itu saja. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Itulah. Jadi sejarah Nabi Musa ko indak yo sudah kita baca pagi ko kono. Kok lo hidup yo mbok kita baca lo nang ketibo ya. Ambo pai le ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak sehat ya. Dan kita renungkan baso umur awak pendek harus mampa banyak amal. Jangan sampai umur awak pendek go nanti awak masuk neraka lo. Iblis nak masuk neraka lo, nyolah mencuba masuk. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.